Dengan kita mengulas Raja Jerikat semalam, saya dengarkan dengan saksama apa yang kalian simpulkan dan apa yang komentar-komentar kalian. Mungkin hanya dalam bentuk menggarisbawahi di sini. Justru karena kalau kita teliti, semua keberadaan itu tidak mempunyai sifat hakiki. Berarti semua keberadaan itu bisa dipandang dengan cara-cara yang beragam karena sifat hakikinya tidak ada. Multi perspective, dan itu sebetulnya sangat jelas. Makanya kalau ditanya misalnya Jakarta itu apa, tentunya kita semua akan memberi jawabannya yang lain. Begitu juga kalau kita ditanya misalnya apakah ada, seperti Hendra juga mengatakan, Pak Hendra, ada soto yang paling enak di dunia. Ini ternyata jawabannya juga no. Ada yang paling enak sedunia, harus kamu tambahin untuk saya. It's a, pandangan pun begitu. Pandangan yang paling benar kamu tambahin untuk saya. Nah, di sini memang kita ditunjukkan betapa indahnya statement seperti itu, karena kita lalu mempunyai kesempatan mengatakan, kalau begitu juga benar untuk kamu. Nah, mungkin nih, kalau kita bisa melihat penderitaan di teman kita, atau di orang-orang yang kita kenal, ataupun di masyarakat yang luas, kalau kita tahu bahwa sebetulnya penderitaan mereka itu juga disebabkan oleh penderitaan, oleh sebab yang sama kira-kira oleh apa yang kita alami, yaitu kalau kita bingung, kita salah lihat tentang apa yang ada. Nah, karena memang yang ada itu karena kita yang melihat dan kita yang mengalami, dan itu personal, jadi itu seperti pendapat pribadi. Kalau kita melihat ada penderitaan begitu, rasanya ada keinginan untuk membantu, dalam arti kata menghilangkan atau meringankan penderitaan mereka. Ini adalah benih dari karunia, benih dari belas kasih, dari benih compassion. Jadi 3 hal nih cara kita melihat apa compassion, atau selalu keinginan kita untuk memberitahu atau supaya mereka juga tidak sebingung kita seperti kita bingung dulu. Kemudian fakta bahwa kenyataan bahwa sebetulnya semua keberadaan itu tidak memiliki swabhawa, artinya tidak ada keberadaan itu yang tergantung dari cara kita memandangnya. Ini yang kedua. Jadi yang ketiga, yang namanya realitas itu justru dari kombinasi dari dua ini, cara kita memandang dan karena keberadaan. Nah, misalnya nih, mengapa kok kita merasa tidak berkecukupan, merasa selalu kurang, karena selalu apapun kita mempunyai kebiasaan, misalnya selalu melihat apa yang tidak kita miliki. Yang misalnya dari segi badan pun sudah mulai seperti itu, misalnya kurang tinggi, kurang pendek, ya kalau kurang ini atau kurang itu,
keberadaan secara fisik pun begitu. Mungkin saya kurang pandai, kurang berpendidikan, kurang tua saya kurang mendukung, mengapa saya selalu didiamkan oleh orang tua saya, dan selalu dilihat yang kurang. Itu tidak membuat kita orang jahat atau orang jelek, cuma orang-orang bijaksana saja, nggak bisa lihat seperti apa adanya. Makanya dengan pengertian bahwa ternyata apa yang ada dalam kesadaran kita ini bisa dilatih. Dalam arti kata, semakin kita ini bisa, caranya selalu dengan melek dan terbuka, tahu lebih tajam, kemudian kita bisa melatih. Dan pengertian bahwa di dalam kesadaran kita ini tidak mungkin ada dua perasaan yang bisa bersama-sama. Misalnya ya, kalau kita selalu mengalami di dalam hati dan dalam perasaan, entah mengapa selalu melihat segala sesuatunya sebagai sesuatu yang tidak nyaman, membuat sesuatunya yang mengancam begini. Pemikiran begitu itu dengan latar belakang pemikiran yang selalu begitu, yang selalu misalnya yang ini yang ekstrim ya, penolakan dalam arti kata tidak cuma merasa tidak cukup, tapi kamu merasa bahwa ini adalah betul-betul sesuatu yang harm you, yang betul-betul keadaan yang seakan-akan tidak fair, ya tidak adil di dunia ini, karena sesuatu yang menyebabkan kamu dirundung selalu kemarahan dan penolakan dan sebagainya. Kita sering lupa bahwa itu sebetulnya proyeksi kita. Kita katakan ini seperti ini. Nah, dengan pemikiran seperti itu, hampir tidak ada kemungkinan untuk kamu, untuk kita merasakan sebaliknya, yaitu ketentraman hati, kesejahteraan, peace. Not possible. Kalau kamu cara pandangnya dirundung, dirundung dengan rasa penolakan. Rasa penolakan ini tidak perlu manifestasinya sebagai violence, sebagai kekerasan. Rasa penolakan ini kita pun bisa kelihatannya tenang di depan, tapi di dalam hati yang ada hanya yang salah, yang benar. Kita kepala. Mengapa kok orang tidak bisa mengerti saya? Kok orang tidak perhatian yang tepat, yang sudah kita bantu? Kenapa kok tidak berterima kasih? Lalu kamu cari jawabannya. Selama kita begitu itu, lalu tindakan kita selanjutnya itu selalu berasal dari cara pandang yang seperti ini. Lalu dengan sendirinya semua fokusnya ke kamu dan kamu tidak memperhatikan yang lain. Ini lebih besar kemungkinannya akan menambah kemurunganmu, menambah keruwetan dalam hidupmu. Jadi kalau kita lihat salah pandangnya di mana? Salah pandangnya seakan-akan kemurungan itu disebabkan oleh area di luar. Tapi sebetulnya it's inside you. Makanya belajar seperti Fajat Jendeka ini, korelasi antara keberadaan yang sesungguhnya, yaitu kosong dari sifat hakiki apapun, itu bukan sesuatu akademis, bukan suatu makalah, bukan suatu teori. Ini salah satu cara pandang kita, boleh saja nggak setuju atau setuju, nggak harus. Tapi kalau kalian setuju dengan demikian, kemudian seketika itu juga dunia kita, alam kita, kehidupan kita open up dengan limitless possibility. Belajar mengetahui dan kemudian menerapkan pengertian bahwa semuanya ini tidak mempunyai sifat hakiki, intinya memberi kita kesempatan infinite possibility of life.
infinite possibility tidak berarti bisa berbuat semau kita. Freedom. Ini juga satu kebiasaan cara hidup kita di dunia modern ini, selalu mengatakan freedom berarti kita bisa berbuat seenaknya, bisa puasa. Ini sekarang kalau kita selidiki, malah kelihatan bahwa sebetulnya definisi freedom ini lebih baik kita mengerti dengan saksama. Freedom itu kamu hanya bebas apapun kalau kita tahu sebatas mana kita tidak lagi bebas. Jadi freedom itu tidak berarti kamu bisa berbuat seenaknya, tapi ternyata justru harus tahu sampai sebatas mana kita tidak lagi free. Batas ini, meskipun nanti di fase JDK dikatakan itu pun juga tidak ada. Memang benar, batas itu tidak ada. Tapi batas ini handy itu apa? Praktis atau convenient to have in life. Kita tahu batasnya itu tak to have in life. Makanya kita selalu dianjurkan untuk berpikir yang tak terbatas. Ya, tak terbatas. Tujuannya justru supaya kamu tahu batas. Artinya, misalnya batas tentang keterbukaan hati. Dulu yang membatasi ternyata me, my, I. Ini kalau dulu kita pikir I itu sebatas kulit ini, di luar ini sudah bukan saya. Ternyata dalam beberapa hari kita amalkan kalau misalnya I itu ternyata juga termasuk mobil saya misalnya, termasuk juga saudara saya, termasuk negara saya, so all that. So masih konsep ini atau pengertian ini masih agak asing, tapi kita sedikit demi sedikit mulai menguak bahwa sebetulnya exactly that. Sebab ternyata keberadaan saya ini, kita ini belajar untuk mengenal batas saya ini. Makanya selalu kita tekankan, kemudian we reinforce pengertian mengenai saya ini kita perkuat setiap hari dengan misalnya dicermin dan dimana. Makanya tidak heran kamu itu setiap kali saya tanya jawabannya bersama. Misalnya kalau kamu ambil selfie itu jarang jepretan pertama itu kamu puas, ya kan? Hampir tidak ada. Why? Sebab kamu ingin menciptakan image-mu according to what you think is good. Ini padahal kamu sendiri yang ambil, jadi kamu jelas tahu ini the genuine article. Itu pun kamu nggak puas. Dan delete yang kamu rasa. Mungkin kelihatannya sesuatu yang frivolous, yang nggak penting. But fundamentally, it's diabolical. Secara fundamental, ini sesuatu yang luar biasa. Karena kamu lihat bahwa ternyata yang namanya kamu, itu harus kamu constantly updated, constantly created, constantly modified. Untuk kamu sendiri, selalu kamu modifikasi, selalu kamu update, selalu kamu sesuaikan supaya kamu sendiri merasa, ini sepadan untuk saya. Kan seperti kostum kan. Jadi kamu pilih, kita nggak merasa begitu, kita merasa ada aku yang, makanya pelan-pelan kita mulai memudarkan dan kamu sekarang menjadi expert atma, satwa, jiwa. Kalau kamu tahu, ini orang yang meditasi tahu bahwa sebetulnya itu bukan itu semua.
Yang ada itu hanya seperti itu, bentuknya cerita. Ini ngeri sekali, begitu ngomong ini saja di dalam hati, oh how about me? Begitu kamu ngomong nggak ada itu pun meskipun kamu apa? No, I'm more than that. Untuk saya ada yang lebih dari situ. Nah ini loh, the grasping of this, ini juga nanti menjadi sesuatu yang menjadi berat. Jadi ya, marah, jadi ya, iri hati, penolakan dan segala macam. Tuhan, inside you itu ternyata adalah respons kamu menghadapi apa yang kamu alami. Nothing more than that. Itu responsmu terhadap apa yang kamu hadapi waktu itu. Kalau sesuatu itu lebih baik, lebih indah, kalau kita nggak biasa, kita iri hati, cemburu. Kalau yang kita lihat itu kadang-kadang yang lebih rendah dari kita atau apa, ini karena kita merasa lalu arogan, kita merasa sombong. Semuanya dasarnya karena kita mengukur diri kita, diukur di mulutnya. Makanya juga beberapa hari ini kita bersama-sama mengupas sedikit tentang konsep mengukur ini, measuring. You always measure with others and all that. Ini kadang-kadang justru penting. Tapi apakah measuring itu sendiri sesuatu yang salah? Not really. Tapi sesuatu justru kalau kamu merasa measuring itu untuk proper, itu lalu menjadi negatif. Tapi kalau kita balik attitude-nya, attitude, kamu malah merasa when you measure something, pelan-pelan nantinya tambah lama kita akan lebih bisa tahu tanpa measure itu kalau tidak ada aku. Maksud saya yang measuring apakah selalu negatif, apakah selalu no, tergantung kamu attitude-nya bagaimana. Sama-sama nih, kamu measure orangnya lebih baik, keadaannya lebih bagus, bayarannya lebih tinggi, apa ya, Amerika itu lebih baik dari Indonesia, atau kalau untuk mungkin orang di Jakarta mungkin seandainya saya bisa yang paling baik itu di Bali, di Babon Kelapa, di pantai, lihat ini. Kalau kita melihat sesuatu, saya harus butuh ini jam baru yang bisa begini. Tapi seandainya dalam attitude kita ini kita pede, kita percaya diri, dan kita tahu bahwa semua ini hanya proyeksi, itu menjadi sesuatu yang positif. Kamu katakan, oke, inspiring, oke, saya akan bikin, nggak usah kepingin kembali. Di sini pun ternyata juga banyak kebaikan dan sebagainya. Jadi positif atau negatif itu masih ada juga dependent perspektif. Artinya lihat yang lebih baik, kamu terinspirasi untuk lebih. Yang artinya lihat lebih baik, kamu iri hati dan cemburu, sekarang menjadi terinspirasi, ikut senang melihat yang lain lebih baik dan lebih senang. Yang lebih rendah, tidak lagi kamu arogan, menghina, dan karena saya bisa. Tapi kamu memiliki satu, apa yang bisa saya bantu? What can I membantu yang ada? Karena akhirnya kita ini evolusi. Dan yang paling, sebetulnya yang paling sukar untuk kita mengerti ini, betapa kita ini interconnected with each other. Betapa kita ini semua berhubungan satu dengan yang lain. Ini makanya untuk itu kita ini harus lebih mawas. Makanya kalau kita tahu tentang konsep CDK ini, jadi lalu
Misalnya pengen kaya gitu ya, tetap sekedar. Dan kita sekarang tahu bahwa kaya itu pun konsep kan. Makanya kata-kata ini, lalu di fase JDK ini juga diajarin kalau mau pengen kaya. Artinya pengen yang berlimpah, itu kamu harus latihan melihat segala sesuatu berlimpah atau menciptakan untuk kamu berlimpah. Bagaimana cara menciptakan? Maka kamu belajar memberi. Maka kamu mulai belajar hati yang bersifat murah. Sebab semakin kamu memberi, semakin kamu merasa berkelebihan. Apalagi memberi yang tidak melihat jumlah apa. Kamu sekarang kriterianya memberi apa yang diperlukan. Makanya dikatakan, ada kata-kata kalau kamu mau kaya, kamu harus memberi. Itu seakan-akan juga apa ya? Tapi sebenarnya kalau dianalisa di sini, dianalisa dengan pengertian mengenai engines, it makes sense karena yang berat namanya kaya itu merasa berlimpah. Bagaimana kamu bisa merasa kaya kalau dalam hati kamu merasa nggak cukup? Ternyata kita salah paham tentang ini. Makanya kaya ini selalu diukur dengan jumlahnya, dengan berapa nol di belakang angka depannya. Makanya semakin banyak yang dulu hanya dimikir hanya ribuan, puluhan ribu, jutaan, M, T yang kamu kejar terus. Bagaimana kamu akan bisa merasa kaya? Kalau kamu dalam hati selalu merasa nggak cukup dan selalu membandingkan, kalau kamu membandingkan akan ada yang lebih kaya. Dan makanya itu satu hal ini. Juga kadang-kadang kita bisa lihat ini persoalan in group dan out group. Misalnya kamu merasa sendiri, kamu merasa kesepian, misalnya merasa terpisah. Itu karena kita tidak bisa connect. Semakin kita melebarkan in group kita, itu biasanya semakin hangat rasa di hati. Karena keterkaitan tadi semua. Kamu masuk restoran, ini bukan pelayan, bukan pelanggan, tapi we are together untuk menikmati makanan. Kamu dengan sendirinya akan lebih sopan santun dengan pelayan, karena memang fungsinya lain-lain. Tapi kalau kamu masuk restoran, kamu sudah seketika itu juga membedakan itu pelayan, kamu melayani saya karena saya bayar, attitude-mu lain. Dan itu kamu juga nanti tidak akan begitu senang dalam. Tapi kalau kamu masuk pelayan ke restoran, menerapkan pengertian mengenai pajak jadi bahwa semuanya ini nantinya akan interconnected. Ya lain, ya sama. Masih kita pelayanan, your world become wider. Kamu lebih nyaman, lebih. Begitu kamu beda in group, yang ada yang lain salah, yang lain belum. Kamu merasa terisolasi. Dengan kamu merasa terisolasi, kamu lebih merasa marah, ingin tidak lagi mengikut sertakan ikut yang lain. Kamu inginnya malah seakan-akan kalau bisa ditaklukkan, kalau bisa kita lihatlah apa yang terjadi di dalam di negara kita ini akhir-akhir ini. Persoalannya itu karena in group tadi, bacaan in group tadi. Ini kepercayaan saya, ini agama saya, ini bahkan dalam agama saya pun saya yang gini, itu kamu yang begitu. Semakin kamu mengecilkan, semakin gampang kita marah, dan peluapannya itu luar biasa sekali. Semakin kamu nggak peduli, semakin lalu kamu yang diinginkan udah kita keluar dari sini. Tapi kalau kita misalnya semakin mengikut sertakan bahwa misalnya semua penduduk Indonesia ini saudara-saudara kita, dengan demikian kamu akan lebih respectful ke mereka. Kamu akan lebih ingin kalau bisa membantu, ingin kalau bisa melestarikan. Apalagi jangan terbatas Indonesia,
ke semuanya. Makanya saya yang dididik di Jawa, ini pemikiran orang Jawa itu sangat-sangat mempengaruhi apa yang saya pikirkan, tentunya. Tapi kalian pun juga bisa merasakan begitu. Orang Jawa itu dikatakan salah satu tujuan hidup itu mamayu ayuning power, melestarikan, menyejahterakan seluruh alam. Wah, rasanya apa? Ambisius, rasanya sesuatu yang tidak mungkin. Tapi sebetulnya dasarnya itu malah for personal reason. Kalau kamu tinggal di bawah, di alam yang rahayu, yang nyaman siapa? Kamu sendiri. Jadi mamayu hayuning bawah itu bukan suatu cita-cita kosong. Bukan hanya orang-orang petani, orang-orang daerah dari Jawa yang mungkin kalau sudah di Jakarta mikirnya harus lain, kiblatnya harus lain, pendapatnya harus lain, yang lain orang. No, justru lebih tentram, lebih damai kalau kita mikirnya seperti itu. Apakah mungkin memayu hayuning bawah? Ya kalau bisa kamu kecil sedikit. Makanya di Jawa pun tekniknya mulai dari kecil. Ya, yang dicoba kamu melestarikan keluarga dulu bisa mamayu hayuning keluarga gitu. Terus kamu memayu hayuning sasomo yang sama-sama. Kemudian kamu memayu hayuning pawono semua. Ini tujuannya sebetulnya tidak lepas dari mengoptimalkan hidup ini supaya hidup kamu itu berguna untuk merayakan semua. Kadang-kadang kita sama sekali tidak peduli dengan lingkungan. Kita lupa bahwa kita itu tidak pernah hidup lepas dari lingkungan. Pikirnya kan lingkungan, wah yang salah. Kalau kamu buang sesuatu, kamu ada. Kalau kamu buang, that belong to others. No, belong to you. Akhirnya kembali ke kamu. Makanya kalau keluar kamar, kalau masih ada lampu, kamu mati. Kamu nggak perlu. Ini juga saya pakai kaos ini juga teorinya hanya ingin menyelamatkan satu t-shirt supaya nggak dicuci lagi. Karena kemarin itu begitu panas, kayak t-shirt yang saya pakai kemarin itu sampai pagi ini masih ya lembab singkat gitu. Makanya daripada ambil t-shirt lagi yang hanya dipakai untuk pagi, saya pakai ini untuk pulang. So, bukannya untuk pamer ke kamu atau gimana gitu. Saya praktik itu hal kecil-kecil itu saya pikirkan apa sebisanya. Mengapa? Ini loh latihannya. Mulai kecil-kecil begitu. Kamu jangan ngutip, bisa ngutip saja jadi. Kalau tindakanmu was all empty, ke hotel sapu semua andukan dia. It's really wrong. Karena justru kamu mengerti begitu, kamu dan kepemilikan menjadi tidak begitu penting. Bisa kedekatan dengan satu dengan yang lain. Biasanya selalu kamu kalau mendekati dengan orang lain, kamu mikir apa yang bisa saya dapatkan dari dia. Teman baik dia, teman baik dia, karena kamu selalu mendapatkan sesuatu, entah pujian, entah sesuatu yang membuat kamu. Tapi begitu teman ini, kegunaan teman itu berkurang, kamu merasa dia berubah. Lalu mengatakan itu bukan lagi teman saya. Ini apa? Kebiasaan kita memutar-mutar. Makanya kamu biar teman, musuh. Yang di sini apa ya? Yang tersirat di sini kok. Ini orang yang percaya, yang itu kafir. Yang ini apa? Kebiasaan ini manusiawi. Dalam arti kata dilakukan oleh manusia, dasarnya kebiasaan saja. Tidak ada yang sifat hakiki begitu. Yang perlu ditanyakan sebetulnya apakah cara berpikir begitu itu menolong, membantu untuk hidup ini. Jawabannya very very unlikely. Hampir tidak. Jadi kalau kamu sekarang tahu caranya untuk kaya dari Fajar Jati, kalau kamu mau kaya
atau sifatnya merasanya berlimpah. Mulailah dengan dirimu sendiri. Kamu paksakan lihat di cermin tiap hari. Begitu berdiri di depan cermin, jangan begini dulu. Kamu bilang, I'm okay, I'm perfect. Memang kamu okay, memang kamu perfect. Kalau kamu rapikan, kamu itu pun tujuannya supaya pantas kalau keluar orang. Tiap pagi mulai pertama, I'm okay, I'm perfect. Kemudian kamu keluar pede, itu dan kamu akan berani berbuat gitu. Ya tetap dibandingkan dengan yang lain, rambutmu mungkin kurang panjang dibandingkan yang lain, rambutmu kurang lurus, kurang keriting, badanmu mungkin kurang besar, tinggi daripada yang lain. Forget it. Hanya ada satu modelnya ini, cetakannya udah nggak ada. Mau dibandingkan bagaimana? Kamu keluar ke cermin yang dulu ya, selalu membuat kamu nggak pede. Tambah ini. Makanya yang dulu saya cerita, waktu saya di Hong Kong itu saya nggak bisa lupa. Sambil menunggu kasku shopping di Uniqlo, saya di luar Uniqlo, kebetulan di sana ada cermin besar untuk orang atas. Jadi saya di luar kasku lagi shopping. Saya lihat banyak orang yang datang untuk mencoba jaket gitu, Pak. Hampir semua jaketnya sudah dipakai. Begitu di depan cermin selalu yang diurus. Tujuannya lepas jaket, belum jaket. Kadang-kadang saya amati kalau kita naik lift, begitu masuk lift juga yang dicari cerminnya. Kamu nggak pede, kamu apa nggak pede? Selalu harus kamu peringatkan, harus cek lagi, cek. Are you still okay? Are you still okay? Perlu tambahin ini. Oh, kamu cerminnya di dalam saja. I'm okay, I'm perfect. Tiap pagi. Wah, attitude. Ini dulu terjemahan Fajar Jadi. Ini nanti ya, harusnya seperti ini. Seperti hidup. Kamu tahu bahwa semuanya diproyeksi. Makanya di India dulu ada cerita. Waktu itu Shiva itu Wisnu itu punya istri Parvati namanya, dan di sana punya dua anak, satu Ganesha dan satu Kartikeya namanya. Itu dua anak ini selalu bersama. Lalu diputuskan, ya sudah kalau begitu sekarang untuk tantangan itu, dikatakan sekarang pertandingan siapa yang paling cepat bisa mengelilingi dunia ini 3 kali. Kartikeya, kalau kamu lihat ini juga dewa, kendaraannya burung merak. Kamu bisa lihat di kalau di tempel indah biasanya, selalu penampilannya selalu tampan dan kebisaannya luar biasa. Dan kalau perang ini dewa perangnya suatu pedang canggih. Ganesha so wisdom, belajar bentuknya seperti kaca. Betul-betul mereka perlombaan mengelilingi dunia 3 kali. Ketika langsung masuk switch ignition, start full throttle 0 sampai 100 km dalam 6 detik, cepat sekali motor 3 kali mengelilingi ayah ibunya, ukuran keliling dunia 3 kali. Ngos-ngosan Ganesha sudah ada di sana. Loh, kamu sudah keliling? Sudah. Loh, kok tadi nggak ketemu? Sudah keliling 3 kali.
Yeah, that's a different. Kartikeya mengelilingi dunia, Ganesha mengelilingi alamnya, yang dikelilingi orang tuanya. Karena itu alamnya, itu seluruhnya. Ini sumber penderitaanku, ini sumber kebahagiaanku, ini sumber penderitaan alamnya. Jadi di sana dia Pak, mau kopi Pak, muter sampai 3 kali. Yang minum ngos-ngosan puter dulu ya 3 kali. Bu, duduk Bu di sini. Karena saya duduk sampai 3 kali. Jangan jadi Kartikeya. Just think bahwa your world, alammu, itu kamu nggak usah kemana-mana. Itu kamu bawa terus. Ini ajaran dari Vajrasatteka. Setramu itu ikut ke kamu semua. Nggak ada yang di luar. You with you. Kalau kamu memungut botol aqua terbuang di jalan, itu bukan kamu bersihin lapangan, kamu bukan bersihin ladang, kamu bersihin setramu sendiri. It's your own world, your own. Ini yang diajarkan Vajrasatteka. Memang tekniknya apa? Oh, very handy kan. Kok kelihatannya sukar gitu. Vajrasatteka itu tentang botol aqua tadi. Vajrasatteka itu tentang merasa berkecukupan, menjadi orang kaya. Vajrasatteka itu tentang mendapatkan soto terenak di dunia. Tidak usah kemana-mana. Vajrasatteka itu menemukan teman yang sejati, yang Vajrasatteka itu menentukan alammu, alam kita. So very important understanding. Bisa kamu baca. Dan ini tidak cuma Buddhis. Apanya yang Buddhis? Malah kalau saya kira tidak ada, saya paling tidak nggak pernah begini. Kalau saya pikir kok nggak ada atau nggak banyak percayaan atau agama itu yang ngomongkan I teach nothing, right? I give you nothing. Dan saya nggak ngajar apa-apa yang kamu ajarkan. Kalau kamu menganggap saya ngajar, keliru. Kalau kamu menganggap saya mencapai kebutuhan sempurna, keliru kan? Lebih-lebih lagi kamu, kalau kamu lihat saya itu berarti bukan saya. Kalau kamu dengar suara saya, ini artinya, oh, it's projection. Nanti kalau kamu menjadi tinggalkan, lalu dikatakan tanda-tanda 32 tanda-tanda. Pada dasarnya Vajrasatteka itu seakan-akan menggelitik kita. Sebetulnya apa toh yang kamu mengerti tentang Buddha itu? Apakah hanya tanda-tanda itu? Sebetulnya apa toh yang kamu cari? Apakah hanya atribut-atribut itu saja? Kalau itu, lalu kamu percuma. Karena atribut-atribut itu tidak di sini, tapi di sini. Kamu yang buat. Jadi, jangan. Makanya kita ini selalu kadang-kadang bahasa Jawa ini keluar. Kamu ini selalu keragapan, mungkin mau tahu ini. Kan merasa ini Buddha, no, ini Kiai ini, no, ini Rinpoche ini, lama ini, Bante ini yang dicari, atau ini. That's what you want, karena kamu nggak pede saja, selalu cari pegangan. Wah, kalau begitu tanyakan orang pintar. Ya kalau itu masuk akal. Sebab kalau kamu memang mau tanya, jangan tanya orang bodoh. Memang cari orang pintar itu betul.
this, dan I don't think. Pikirkan, apa itu arti? Tapi kalau kamu cari di Fajar bagaimana caramu bertindak, caramu apa tuh yang right view, apa itu, kecewa kamu pasti. Dia bilang, what? Wrong view, right view? No, beyond view, no view. Dikatakan Chandra Kirti itu kalau mengutip, the unwise, orang yang tidak bijaksana, yang masih bingung, mikir kalau kamu berbuat negatif, kamu akan merasa tidak nyaman. The unwise, orang yang tidak bijaksana, merasa kalau kamu berbuat positif, kamu akan merasa nyaman. The wise think beyond nyaman dan nggak nyaman, beyond positif dan negatif. Amazing. Yang kita cari nyaman. Tapi kalau kita cari beyond, ternyata saya tanyakan, enak mana sih? Nanti pada suatu ketika kita tidak lagi terpukau dengan nyaman dan tidak nyaman. Dan bisa loh, ini bukan sesuatu yang muluk-muluk. Bisa sekali. Bisa sekali. Nah, hal kecil. Dulu waktu saya masih muda ya, dengan teman-teman. Bangun jam 4, jam 5, naik sepeda motor dari Semarang ke Bandungan atau dekat Pamarawa itu. Di sana ada orang jual pecel pagi-pagi. Tuh, mau makan nasi pecel, bangun pagi, berapa itu kurang lebih 1 jam, naik ke sana hanya untuk makan nasi pecel. Ya memang enak karena apa? Sayur raya itu sayur khusus yang tumbuh di sekitar situ, dan Bandungan itu saya banyak sekali. Nah ini apa, kita makan nasi pecel. Tapi ternyata tidak saya sendiri, rupanya di Indonesia juga tren namanya wisata kuliner. Makan kemana? Nothing wrong. I'm not saying it's wrong. Saya pun masih juga senang gitu. Tapi sekarang pemikirannya tidak lagi harus makan itu atau makan. Jadi sekarang malah setiap makan enak. Tapi kalau memang ada yang bisa dan kepingin ini dan tidak suka, ya makan itu. Misalnya kalau kamu makan soto gitu ya, soto Medan, yang di sini adanya apa, soto Lamongan ya, terus kamu mikir sudah nanti Fajar Cerika kan ya, terus kamu di sini ada semangkok lumpur gitu ya, kira-kira ya kamu pilih ya. Kalau nggak suka Lamongan gitu, apakah kamu harus makan itu? Ya jangan, bodoh kan. Kalau kamu masih tetap makan soto Medan dan ini enggak, ya sudah. Artinya nggak usah dimakan sotonya juga nggak apa-apa. Tapi kalau kamu makan yang paling enak, ternyata kuliner yang paling sukses itu melihat semua food is nice. Tidak ada nicer, not nice. Misalnya, kalau misalnya kamu ingin apapun, itu menarik. Waktu di Medan lewat daerah apa saya lupa, diterangkan, wah di sini banyak yang jual kue tiaw, ya, kue tiaw ini, yang di ujung kue tiaw yang paling terkenal, Aten tahu kan? Nah, itu terus saya diterangkan, ya, ini bisa 40 ribu satu, yang ini adalah rasanya itu misalnya tutup mata begitu ya, suruh makan belum tentu tahu bedanya.
Tapi kamu harus saling matrik bahwa itu. So it's all your mind kan. Ini loh Fajar Siddiqah. Cari the best kue tiaw in the world for me. Ternyata any kue tiaw is the best kue tiaw in the world for me. Kalau kamu tidak panikkan, bahkan kamu pesen kue tiaw diantar bihun, instead of marah-marah, makan bihunnya jadi the best bihun in the world for me. Bukan lalu kita jadi keset, berarti tidak yang lain. Sekarang pengertianmu lain, pengertianmu, definisimu tentang kekuasaan lain. Selalu relate to others, selalu dengan yang lain. Kalau bisa kamu berbuat baik yang lain, kalau tidak bisa kamu jangan merugikan. So, what does that mean? Berarti kamu memperluas in-groupmu, membuat kamu lebih hangat, membuat kamu tidak sendiri, membuat kamu lebih peduli. Duniamu meluas, hatimu melebar, and all what you do always for others. Sekarang tidak cuma orang tuamu, saudaramu, tetanggamu semua. Sebisanya. Dan ini kadang-kadang lupa, kadang-kadang kamu rasa tidak. It's okay. Makanya perlu sekarang tiap hari. Toh kamu juga ke cermin tiap hari aja kan. Tapi sekarang kalau kamu ke cermin tiap hari, look at that and say, you okay, you perfect. Kadang-kadang tepuk punggungmu sendiri, you doing okay. Memang nyatanya you doing very good. Jangan bandingkan, jangan merasa selalu harus membandingkan hanya untuk membuat kamu begini. Makanya kamu harus perhatikan apa yang ada dalam in your mind, dalam kesadaran, dalam see what's going on. Sebetulnya teknik Buddha Dhamma itu tentang itu. What's going on? What is this? Ini apa sih? What is this? Kalau kamu tahu itu, kamu baru tahu. What is this? Ini bukan kue tiaw. Ini bukan 30 teh uang. Ini bukan suatu kedudukan. No, itu sesuatu yang kamu alami. That's all. Ya, ada dalam pikiran. Ya, kalau kamu yang pilih sendiri atau mengikut sertakan bahwa merahayukan seluruh alam, bukan cita-cita kosong. Karena dalam alam itu kamu ikut, ini Buddha kamu. Kalau kamu tanya Harrison, sekarang jawabannya lain kan? Buddha kamu apakah termasuk runtuhan? Ya. But it's a different way of looking at it. Okay, what can we do now? Tidak nangis, tidak apa, karena jangan nangis karena kamu bandingkan dengan yang dulu. Yang ada sekarang. Nangis terharu dengan kamu sendiri karena kamu punya tekad sekarang. I will do whatever I can. Dan gak diukur. And life become lucunya semakin kamu bertekad begitu. Kamu lebih berani. Kamu lebih tetap, tegar, lebih berani. Apa itu ngomongkan? Wah, misalnya, nggak perlu mengabarkan kata, mengibarkan agama, bendera agama Buddhis, agama ini, malah kelihatan kedengarannya lucu kan? Kalau kamu mau mengibarkan bendera Buddhis, mengibarkan bendera ini, bendera itu, caranya be happy. Hidupmu bisa dijadikan untuk inspirasi orang-orang di sekitar. Hidupmu menjadi sumber kehangatan buat yang lain. Karena kamu selalu peduli, kamu selalu berbuat kebajikan, kamu selalu menjadi seorang yang menolong.
bukan slogan kosong, lalu menjadi suatu moto dari hidup itu sendiri. Dan definisi yang hari pertama kita persoalkan yaitu definisi happiness sendiri. Nggak apa-apa tapi kalau hidupmu ukuranmu hanya, oh saya usaha ini kok gagal, usaha itu kok gagal. Padahal kamu lihat yang lain, kelihatannya yang lain kok susah, jadi saya bodoh gini, udah lalu nggak berani keluar kamar, atau kamu ambilin kamu nggak perlu kan, ternyata sekarang nggak perlu kan. Oke, semuanya oke. Yang perlu, yang bisa dengan orang tuamu. Nih, makanya dikatakan jangan kurang ajar sama orang tua itu Tuhan. Intinya sebetulnya simpel sekali. Kalau kamu tidak bisa merasakan terima kasih, bersyukur pada orang tuamu, merasakan seperti itu, nih ya, dengan tidak ada rasa bersyukur, bisa, oh saya terima ini loh kehidupan kepala ini yang keluarkan orang tua kita. Kalau kamu tidak bisa merasa berterima kasih, bersyukur begini, nah kamu misalnya dikasih rumah 10, mobil, hampir ngomong 20 gitu, kalau 20 sedikit, kalau kebetulan kamu dealer mobil, itu juga percuma karena kamu tidak mempunyai kapasitas untuk bersyukur, untuk lihat. Bagaimana kamu bisa puas kalau kamu tidak melihat segala sesuatu dengan merasa thank you, syukur. Nih, hanya dengan latihan yang paling safe itu latihan dengan orang tua, karena betul orang tuamu, kamu tidak usah setuju dengan orang tuamu, nggak apa-apa. Saya kira orang tuamu juga nggak menuntut setuju dengan kamu. Tapi ini loh, orang tuamu itu kamu mau sebalikkan seperti apa, kamu mau buruknya seperti apa, lalu orang tuamu akan selalu mencintaimu. Nah, kamu salah seperti apa, buat mereka nggak soal. It's a matter. Dulu waktu mama saya masih hidup ya, mama saya itu luar biasa sekali kemampuan beliau. Ketemu orang asing, sama sekali asing, dalam 5-10 menit mama saya akan tahu riwayatnya, anaknya berapa, usia berapa, sekolah berapa, entah bagaimana dia itu mempunyai kebiasaan yang luar biasa seperti itu. Kalau ada waktu itu juga saya mengadakan waktu untuk beliau misalnya, dan selalu misalnya waktu itu beliau pengen jalan-jalan ke Tiongkok, ya saya meskipun betapa sibuknya saya usahakan waktu kita berdua pacaran dengan mama saya ke Tiongkok. Mulai itu kalau nggak salah 2 minggu. Setelah selesai 2 minggu itu saya kira semua anggota tur itu tahu riwayat saya. Tahu pada waktu saya umur 3 begini. Karena profesi mama saya itu mama. Saya itu umur berapa tetap anak. Right. Dimana so cute, so sweet, so nice. Makanya latihannya paling safe kalau kamu masih beruntung ditunggu oleh orang tuamu, mumpung masih ditunggu oleh orang tua, tunjukkanlah hormat, kasih sayang ke orang tua. Tidak perlu setuju, tidak perlu benar atau salah, sederhana saja. Pulang, give hug. Terima kasih Bu, terima kasih Pak. So simple. Yang nggak punya pun juga, yang sudah tidak mempunyai karma ditunggu oleh orang tuamu, ingat orang tuamu, jasanya, dan the way you love them, the way apa yang mereka berikan ke kamu. Lalu dikatakan, wah itu blessing, itu sesuatu itu. Yes, the biggest blessing itu kalau kita bisa merasa syukur, merasa berterima kasih. Lah kalau dengan begini, lalu apalagi jasa orang tua, nih dapat 500.000, bersyukur, senang. Makan soto, bersyukur, senang. Ini rasa bersyukur, rasa berterima kasih. Ini dasar rasa konektivitas. This is what Fajar Cedika is all about.
bukan hanya ada berapa macam aku, hanya ukuran pemberian itu seberapa yang namanya cukup atau tidak cukup. Baca Jericho, this thing itu mengajar kita untuk selalu melihat bahwa semuanya ini seperti blank, seperti halaman bersih. Kamu yang tulis, kamu yang bikin ceritanya, kamu sutradaranya, kamu pelaku utamanya, kamu yang menentukan ceritanya ini mau apa. Kalau kamu mau ceritanya ini horror story, bisa betul-betul hidupmu jadi horror. Kalau kamu mau tulisan ini, kamu bikin life is comedy, ya yang lucu-lucu, hidupmu itu lucu. Mumpung kamu jadi sutradara, mumpung kamu jadi pelaku utamanya, dan don't worry, tiap saat, tiap hari itu kamu mulai chapter baru. Tidak usah harus mengikuti, ini bukan koleksi cerita pendek, tapi chapter baru dari cerita panjang. Dan you can be anything. Sebab itu betul, yang namanya hidup ternyata dari Fraser Jericho kita belajar, ternyata hanya rentetan pengalaman. That's all. Right? Makanya that's what we do. Kamu punya pilihan. You want to be happy. Make this world happy. You want. Ganesha mutar 3 kali, alamnya selesai. Sambil minum kopi, sambil minum apa. All good. Kartikeya dengan merak yang luar biasa. Cepat muter-muter, ngos-ngosan sampai di sana. Tidak pernah menemukan alamnya. Malah bisa kamu melindungi. Just think. Cek, mumpung kamu, keluargamu, anakmu, tetanggamu, saudaramu, orang tuamu, kakakmu, mumpung ada, practice random act of kindness. Tidak usah ada harus hal yang besar-besar, yang kecil aja. Kamu perhatian ke orang, misalnya atau lihat, oh Rara, pagi ini rambutmu masih diikat, itu bisa. Atau gini, kamu orang itu kalau diperhatikan kan senang kan? Padahal perhatian itu sebetulnya ongkosnya juga nggak banyak. Jadi kalau seandainya kamu perhatian ke temanmu, ke apa, it's the best friend, just to say something and all that. Kemudian dengan latihan begitu, jangan takut, hati nggak akan pecah karena terlalu banyak cinta kasih, belas kasih ke siapa. Artinya semakin kamu isi semakin mengembang, semakin kamu isi semakin membesar, nggak ada batasnya, nggak ada seluruhnya lah. Semakin nanti merambat, semakin nanti berikan yang lain. So that is more gaping. Dan semuanya itu tidak lewat hanya yang kamu alami in your mind, right? Makanya it's always very good kalau kamu bisa ajaran begini, kalau kamu hanya hafalkan kata-katanya, kalau hanya itu bukan ajaran, udah nggak ajar, kamu nggak belajar apa-apa dari sini. Tapi kalau ini sedikit pun mengendap di sini, sedikit pun merubah cara pandangmu, dan kamu belajar, dan putar apian. Dan kata-kata dikatakan sih, kata yang digunakan sangat mengharukan. Jika kita sedikit saja mengerti tentang apa yang di sini, menjadi orang lebih baik, orang lebih bisa, sedikit saja. Di sini dikatakan tata kata mengenalimu, I know you. Jadi seperti jangan mikir tidak ada orang seperti itu. Selama ada orang sedikit saja begini yang berkomitmen hidup ini akan lebih peduli dengan sesama, yang berkomitmen orang peduli dengan lingkungan, yang peduli dengan semuanya, sedikit pun, lalu di sini dikatakan itu sudah kata-kata akan mengenalimu. Dikatakan di sini itu
It's really poetic, it's nice, tapi amazing. Jadi tentunya Nempo masih penting, tapi ini the best way untuk mengenal Buddha dengan mengenal ini, karena Buddha saya kata-kata mengenali, kata-kata mengasihi dalam arti kata no, wah, you good, tapi make your life better. Pengalaman di sini kan kemudian nanti sebab tujuannya, makanya Buddha Dharma itu tujuannya tidak membuat kamu bahagia, tapi Buddha Dharma ini tujuannya membuat kamu terbuka. Makanya isinya kadang-kadang enggak sesuatu yang this, you do this, you nice, ini, ya itu juga kadang-kadang. Satu-satunya begitu itu malah karena Metta Sutta, hanya satu sutra yang kata-kata ini. Jangan berpikiran loyo, jangan gagal, selalu sifat sejarah. Karena Metta Sutta itu luar biasa sekali. Di situ pun dikatakan, jangan mengeruk keuntungan dalam keluarga. Berapa banyak keluarga ya yang selalu menjadi sumber penderitaan hanya karena rebutan warisan, hanya karena urusan apa yang ditinggalkan, hanya banyak sekali. Tidak orang yang profesional saja, tidak orang yang petani, tidak apa itu biasanya seperti ini. Makanya kata-kata seperti itu good. Tapi di sini jadi katakan kalau kita mengerti ini tentang ini sedikit saja dikatakan split a second, kamu merasa bahwa semuanya ini kosong bergantung dari kamu. Sekarang kamu mau lebih terbuka, lebih. Jadi sekarang itu adalah kata-kata mengenali, kata-kata mengenali. Dan in the morning kecermin yang kata saja, nggak ada yang perlu takutin. You look at that and say, I'm perfect, I'm okay. Saat itu juga rambutmu menjadi sempurna, wajahmu menjadi sempurna, dan nggak soal apa. Sebab yang bilang sempurna kan kamu sendiri, you are the judge. Orang lain mungkin juga cuekan kok. Rambut kamu mau panjang, mau pendek, mau diikat, mau terurai, mau ban di atas di sini atau mau ban di bawah, doesn't matter. Dan nih, this is makanya kita seperti anak-anak belajar di sini, tapi semuanya nggak lepas dari what's in your mind. Jadi kalau di mind kamu clear, kamu lihat tidak ada lagi klesa, tidak ada lagi ini, yang ada di mind adalah happiness, oh, tenteram, sejahtera. Lihat persis apa yang ada di mana.